Uang 1 triliun rupiah diduga hasil makelar kasus Zarof Richard setara beasiswa untuk jutaan pelajar di Indonesia. Mantan pejabat Mahkamah Agung, Ma. Zarof Richard, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan permufakatan jahat yang melibatkan suap dan gratifikasi. Kasus ini berkaitan dengan pengurusan kasasi terdakwa Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman pribadi Zarof Richard, penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang asing senilai 920 miliar rupiah. Selain itu, aparat dari Kejaksaan Agung, Kejagung, juga menemukan emas batangan antam seberat 51 kg, yang saat ini diperkirakan bernilai lebih dari 75 miliar rupiah. Dengan total harta yang disita mencapai 995 miliar rupiah, uang dan emas tersebut hampir menyentuh angka 1 triliun rupiah. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sumber dana tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat. Bila uang itu digunakan untuk kepentingan umum, bisa digunakan untuk apa saja. Beberapa hal di bawah bisa sebagai ilustrasi. Setara bansos 7,65 juta warga miskin, mensubsidi 729.000 keluarga miskin dalam bentuk beras. Bisa dipakai untuk 554 UKM mendapatkan subsidi kredit usaha rakyat, KUR. Berikan akses kesehatan 2,6 juta warga Indonesia. Beasiswa untuk 1,22 juta siswa SD. Bantu 1 juta siswa meneruskan ke SMA supaya tidak putus sekolah. Bisa membangun 6.000 ruang kelas SD. Bahkan bisa untuk membeli 2 unit helikopter tempur Apache buatan ASX pejabat Mahkamah Agung, Ma. Zarof Richard mengaku lupa terkait berapa banyak pihak yang memintanya untuk mengurus perkara selama dia menjabat di Mahkamah Agung periode tahun 2012 sampai tahun 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa hal itu diungkapkan Zarof pada saat diinterogasi penyidik usai ditangkap dalam kasus pemufakatan suap kasasi terdakwa Ronald Tanur. Selain terbelit pemufakatan jahat di kasasi Ronald, Zarof diketahui juga menjadi makelar kasus saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2012 hingga 2022. Dari perannya yang telah dilakukan kurun 10 tahun itu, Zarof diketahui meraup uang total 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah, 920,9 rupiah miliar, atau hampir 1 rupiah triliun. Uang tersebut disimpan di beberapa tempat berbeda. Ada yang tersimpan dengan rapih di dalam brankas di kediaman Zarof di Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu, Zarof juga menyembunyikan harta karun hasil kejahatannya di beberapa hotel di Bali. Akan tetapi ketika ditanya penyidik berapa orang yang mengurus perkara, Qohar menyebutkan bahwa Zarof mengaku lupa. Berapa yang urus dengan saudara? Karena saking banyaknya dia lupa, karena banyak ya, ucap Qohar menirukan ucapan Zarof dengan penyidik. Seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung, Ma. yang bernama Zarof Richard ditangkap Kejaksaan Agung RI, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Zarof sebenarnya telah pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sejak 2022 lalu. Pria kelahiran Sumeneb tanggal 16 Januari tahun 1962 ini memang memiliki karir yang cukup mulus di lingkungan Mahkamah Agung. Selain ikut andil dalam film soal integritas hakim, Zarof berdasarkan data LHKPN KPK memang memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis di masa pensiunnya. Pelaporan terakhir yang dilakukan Zarof tercatat pada tanggal 1 Maret tahun 2022 sebelum dia purna tugas. Total kekayaan yang dimiliki Zarof dalam laporan itu sebanyak 51,4 miliar rupiah. Angka ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kekayaan yang diamankan jaksa dari kediamannya, uang senilai 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg. Semua ini diduga hasil kerja kerasnya sebagai makelar kasus di lembaga peradilan itu sejak 2012 hingga 2022. Kejaksaan Agung menyebut Zarof Richard, ZR,
sudah sempat menemui salah satu hakim di Mahkamah Agung, MA, setelah diminta mengurus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan keterlibatan Zarof Richard dalam kasus ini berawal ketika dirinya dihubungi advokat Isa Rahmat, LR, selaku pengacara Ronald Tanur. Lisa meminta agar Zarof Richard yang merupakan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdilma untuk membantu pengurusan perkara kasasi kasus Ronald Tanur. Dalam permintaan bantuan itu, Lisa menyatakan kepada Zarof akan menyiapkan dana pengurusan perkara untuk diserahkan kepada majelis hakim sebesar 5 miliar rupiah. Sementara biaya jasa pengurusan perkara untuk Zarof sebesar 1 miliar rupiah. LR meminta agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya, ujarnya dalam konferensi pers, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah atas jasanya, imbuhnya. Lebih lanjut, Abdul mengatakan dari hasil pemeriksaan penyidik, Zarof mengaku sudah menemui salah seorang hakim MA. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih rinci apakah hakim yang ditemui itu merupakan hakim yang mengurus perkara Ronald Tanur atau bukan. Apakah kemudian sudah ada komunikasi dengan hakim? Memang ZR mengatakan sudah pernah ke sana, MA. Tetapi sekarang ini baru kita dalami, jelasnya. Abdul mengatakan pihaknya juga masih akan memastikan apakah Zarof memang sudah pernah mendatangi MA setelah diminta mengurus perkara Ronald Tanur atau tidak. Pasalnya hal tersebut masih sebatas pengakuan dari tersangka Zarof. Apakah betul ketemu atau tidak ini yang lagi kami dalami, tuturnya. Di sisi lain, Abdul memastikan uang suap yang rencananya diberikan kepada 3 hakim MA tersebut juga masih belum diserahkan oleh Zarof. Uang itu, kata dia, masih tersimpan di dalam brankas rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Oleh karenanya, Abdul mengatakan pihaknya menjerat Zarof dengan klausul pemufakatan jahat rencana suap lantaran uang tersebut masih belum diserahkan kepada ketiga hakim di MA. Ternyata uang itu masih di amplop, masih di rumah ZR. Sehingga dalam menjerat kasus ini tadi sudah saya sampaikan terjadi pemufakatan jahat untuk apa? Untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas, tuturnya. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim PN Surabaya yakni Eri Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Selain ketiga hakim tersebut, pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat juga turut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini penyidik juga menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai 20 miliar rupiah beserta sejumlah barang elektronik. Barang bukti tersebut didapati penyidik usai menggeledah 6 lokasi kediaman dari masing-masing tersangka yang tersebar di wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyebut bahwa Zarof yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menerima gratifikasi perkara-perkara di MA dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana yang kita lihat di depan ini yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ucap Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Terkait uang-uang itu Qohar mengatakan bahwa pihaknya dapati ketika lakukan penggeledahan di 2 hunian yang ditempati Zarof yakni di Senayan, Jakarta Selatan dan Hotel Le Meridin Bali pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 kemarin. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung baru saja merilis barang bukti suap yang menyeret 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis Gregorius Ronald Tanur. Dalam rilis pada Jumat 25 Oktober malam, Kejagung memamerkan uang lebih dari 920 miliar rupiah dan emas antam seberat 51 kg. Barang bukti ini didapatkan saat menangkap ex-pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard yang diduga jadi perantara alias makelar kasasi kasus Ronald Tanur.
Adapun rinciannya yakni 74,5 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar Amerika Serikat, 71.200 euro, 483.000 dolar Hong Kong, dan 5,72 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut disita dari kediaman Zarov di Senayan, Jakarta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengaku belum dapat memastikan dari mana uang tersebut berasal. Terkait kasus suap ini, Kejagung telah menetapkan Zarov Rikar sebagai tersangka gratifikasi vonis Ronald Tanur. Penangkapan terhadap Zarov dilakukan di Bali pada Kamis 24 Oktober pukul 22 WITA. Adapun Zarov diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA. Menurut Kejagung, Zarov diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan suap. Pemufakatan ini dilakukan bersama pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Mulanya Lisa meminta Zarov agar mengupayakan Hakim Agung tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Dalam pemufakatannya ini, Lisa menjanjikan uang 5 miliar rupiah untuk para Hakim Agung. Sedangkan untuk Zarov akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah. Kejagung memastikan uang 5 miliar rupiah tersebut belum diberikan pada Hakim Agung. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menangkap 3 Hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diketahui yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti.